Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa azalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menerima amalan ibadah kita sehingga menjadikan kita orang-orang yang tergolong ke dalam ahli syurga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kepada kita selaku umat akhir zaman. Anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu istiqomah dengan kesantriannya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada hari ini Ustazah akan menyampaikan sedikit materi mengenai hal-hal yang dapat mengurangi pahala berpuasa. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita ketahui bersama bahwa puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini adalah puasa yang wajib hukumnya dilakukan oleh seseorang yang satu, beragama Islam, kedua, baligh dan berakal, ketiga, mampu untuk melakukan puasa. Oleh karenanya, ketiga poin tadi itu termasuk ke dalam syarat wajib puasa. Lalu, apa sih syarat itu sendiri? Nah, jadi kata syarat itu sendiri apa? Syarat adalah penentu sah atau tidaknya ibadah seseorang. Seperti itu, ya. Kemudian, setelah adanya syarat wajib puasa, ada juga namanya rukun puasa. Nah, rukun itu sendiri apa? Rukun itu sendiri artinya adalah substansi atau isi dari ibadah itu sendiri. Jadi rukun adalah substansi atau isi dari ibadah itu sendiri. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, berniat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, niat. Untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat, maka niat itu harus dijatuhkan di malam hari. Contoh, seperti sekarang kita sedang berpuasa Ramadan, maka kita harus meletakkan niat kita harus menjatuhkan niat kita itu di malam hari. Makanya agar kita tidak lupa, setelah kita melaksanakan sholat tarawih, setelah kita melaksanakan sholat witir, maka di situ langsung kita lafazkan dan kita niatkan dalam hati niat puasa untuk esok hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Diucapkan oleh lisan, kemudian hati kita juga ikut mengucapkan. Nah, untuk poin kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Insya Allah nanti untuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa akan disampaikan oleh Ustadz Agung di pertemuan selanjutnya.
Lalu di sini apa saja hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa? Oke, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah marah. Marah itu bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Tujuan dari berpuasa adalah untuk bersabar. Di sini kita bersabar dengan tidak marah ketika kita sedang berpuasa. Kalian ingat tidak dengan hadis Nabi yang mengatakan la taghdab walakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Indah enggak tuh? Ustazah, mereka menghina saya. Ya saya emosi. Oke. Jika ada yang menghina kita sementara posisi kita sedang puasa, maka katakan dengan lembut ini soim, gitu. Ini soim, aku lagi puasa, bilang gitu ya. Kalau pakai bahasa Arabnya ini soim. Oh kayaknya dia nggak ngerti kalau kita pakai bahasa Arab. Oke, aku sedang puasa, tapi ngomongnya jangan nyolot, ngomongnya lembut ya. Tujuannya apa? Dengan kita mengatakan seperti itu, mengatakan seperti aku sedang puasa. Nah, kita akan mengingatkan orang lain yang sedang menghina kita, dan kita juga sedang mengingatkan diri kita sendiri agar kita tidak membalas hal yang sama. Gitu. Ya, tidak membalas hal yang sama. Kemudian berbicara kotor di sini maksudnya adalah kata-kata yang bisa membuat hati orang lain menjadi sakit. Nah, poin pertama itu marah dan berbicara kotor. Kemudian poin yang kedua apa? Berbohong atau dusta. Apa sih dusta? Dusta adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan keadaan, baik kata-katanya dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tidur sepanjang hari. Misalnya tidur dari habis sahur sampai buka puasa lagi dia tidur. Nah, ini akan mengurangi pahala berpuasa. Sehingga karena dia tertidur, dia tidak membaca Al-Quran, tidak membantu orang tua, nggak baca istighfar, nggak baca sholawat, bahkan sampai tidak sholat fardu. Nah, tidur sepanjang hari ini akan mengurangi pahala puasa. Tapi Ustazah, kata Ustadz Yongki pada pelajaran sebelumnya, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya bukan tidur yang sepanjang hari, tapi tidur yang cukup untuk mengistirahatkan tubuh kita dari bekerja dan beribadah. Misal, pagi-pagi kita habis nyapu, habis ngepel, bantuin orang tua, misalkan kan. Habis itu kita sholat duha, tadarusan, lelah kan tubuh kita. Nah kita istirahatkan tuh sebelum zuhur. Kemudian nanti bangun sholat zuhur. Ya, bangun sholat zuhur, tadarus lagi, misal sampai jam 1. Kita tidur lagi boleh? Boleh sebentar. Kemudian nanti kita bangun lagi untuk melaksanakan sholat asar, dan kita membantu orang tua menyiapkan untuk berbuka. Itu yang bagus yang seperti itu, bukan tidur sepanjang hari dari mulai dia setelah sahur sampai dia bangun lagi nanti pas buka tidur aja. Nah ini akan mengurangi pahala puasa. Kemudian yang keempat itu melihat dengan syahwat. Ya, melihat dengan syahwat. Maksudnya misal ketemu orang yang agak sedikit terbuka auratnya, maka pikiran laki-laki nih atau pikiran perempuan dia kemana-mana sampai membayangkan, maaf nih ya, memegang tangan dan seterusnya gitu. Nah itu akan mengurangi pahala puasa. Maka hati-hati, tontonan kalian di TV juga itu harus dipilih-pilih. Kemudian yang kelima ada gibah atau ngegosip. Maksudnya membicarakan keburukan orang lain tidak di hadapan orang yang dibicarakan. Kalian paham kan maksudnya ngegosip? Ya. Kemudian yang keenam itu ada namimah. Namimah itu menurut ulama naqlul kalami bainan nasi ala wajhil ifsadi, yaitu memindahkan menyampaikan kalam antara orang-orang, ke si ini bilang begini, ke si itu bilang begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk merusak.
supaya terjadi pertengkaran dan permusuhan. Nah, ini namanya namimah. Bisa kita katakan namimah ini juga sebagai adu domba, ya. Adu domba. Itu poin yang keenam. Kemudian poin yang ketujuh yaitu berduaan dengan bukan mahram. Tuh. Nah, 7 poin, poin yang ketujuh ini kalian sudah pasti paham ya, dan harus berhati-hati. Tapi insya Allah hikmah adanya lockdown ini, nggak akan ada janjian-janjian ketemu buat yang pacaran. Nih ya, hati-hati. Berduaan dengan yang bukan mahram itu bisa mengurangi pahala berpuasa. Mungkin itu materi yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup belajar kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan dilengkapi dengan doa kifarah majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.